Halo Sobat Gapura, kembali lagi bersama Gapura, Jatinegara punya cerita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari cabang Gereja Baptis Indonesia Jatinegara yang ada di Lampung, yaitu di Rejomulyo, Lampung. Saat ini dipimpin atau digembalakan oleh Pak Rahmat Terawan Benua. Bagaimana cerita mereka, bagaimana cerita Pak Rahmat dalam membina jemaat di sana, kita saksikan dalam Gapura berikut ini. Oke, kita udah tersambung dengan Pak Rahmat dan nanti juga akan ditemani oleh Pak Askin dari Panitia PI Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Oke, kita sambut Pak Rahmat dan Pak Askin. Halo Pak Halo, Rahmat, Pak Askin, apa halo, kabarnya? baik. Halo, di Rekomulyo masih bebas di sini karena waktu kemarin itu masih zona hijau. Tetapi walaupun beberapa hari ini ada yang terkonfirmasi positif, sekarang agak ya di sini memang sudah ada PSBB, tapi eh, masyarakat selalu mempraktekkan protokol kesehatan. Tapi di dekat gereja aman ya Pak ya? Aman, puji Tuhan aman. Sampai saat ini belum ada kasus. Ya, puji Tuhan. Gimana Bro Askin? Selalu jaga kesehatan tentunya, ya mengikuti protokol yang ada. Ya dengan kondisi Jakarta, memang saat ini kami belum bisa langsung datang ke cabang kami, cabang Gereja Baptis Indonesia Jatinegara yang di Rejomulyo, dan langsung syuting bareng, dan kami harus terpaksa, mohon maaf Pendeta Rahmat, bersusah-susah payah melakukan koneksi melalui diskusi melalui koneksi internet. Ini bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Gapura. Amin. Amin. Oke, tema kita saat ini adalah hati yang melayani. Ini tema yang saya sebenarnya ambil berdasarkan berdasarkan pengalaman kunjungan beberapa kali ke Rejomulyo begitu. Saya melihat luar biasa pelayanan dari Pendeta Rahmat, pengorbanannya khususnya di Rejomulyo di Gereja Baptis, meskipun banyak tantangan, banyak halangan, tetapi Pendeta Rahmat selalu berinovasi di dalam pelayanan-pelayanannya, khususnya pelayanan-pelayanan holistik kepada masyarakat-masyarakat, memberikan bantuan, ataupun bahkan dia banyak, Pendeta Rahmat juga banyak berkorban untuk memenuhi kebutuhan gereja. Mungkin Pendeta Rahmat bisa sharing dikit nih mengenai kenapa sih bisa mulai pelayanan di Gereja Baptis Indonesia cabang Rejomulyo, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Rahmat Terawan Benua. Melayani di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara cabang Amanat Agung Rejomulyo. Dan pelayanan ini sebelumnya dimulai pada tahun kurang lebih 1998 oleh Pak Sukeni almarhum. Dan pada saat itu belum ada gembala, dicarikan gembala, maka pada tahun 2000 Pendeta Lukas Biba yang almarhum melayani dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Dan tahun 2004 beliau pindah pelayanan, maka tahun 2005 sampai tahun 2005 masuk Pendeta Agus yang sekarang menggembalakan di Taman Wisma Asri, yang dulu juga cabang dari Jatinegara dulu. Nah, tahun 2006 sampai 2007 dilayani oleh Pendeta Martin Supriyono. Nah, tahun 2007 akhir Pendeta Martin Supriyono pindah pelayanan ke Tulang Bawang. Dan pada tahun 2008 saya memulai pelayanan
sini sampai sekarang. Nah, pelayanan kami di Rejo Mulyo ini sangat mengalami banyak tantangan. Ya, tantangannya dari sisi kondisi keadaan lingkungan. Ya, kalau dilihat dari sisi geografisnya tanah gersang. Tetapi di dalam hal ini kami berusaha bagaimana membuat hal yang gersang ini ya membuat bisa kami bisa bertahan di dalam segala kekurangan yang ada di lingkungan di sini. Ya. Dan puji Tuhan kondisi masyarakatnya sangat baik, yaitu karena hubungan yang kita bangun selama ini. Nah, kira-kira begitu sekilas, dan ya mungkin saya memperkenalkan keluarga kami. Saya sudah berkeluarga dengan Ibu Petri dan Minggu, dan kami mempunyai anak satu. Dan puji Tuhan istri mendukung. Jadi yang membuat bisa kuat di dalam menghadapi pelayanan ini ada dukungan dari keluarga, istri dan anak, dan juga jemaat. Dan tidak terlepas. Jadi kalau jemaat tidak ada dukungan kepada gembala, tidak mungkin kami bisa bertahan selama kurang lebih 12 tahun. Pak Ahmad, waktu pertama kali menginjakan kaki di Lampung, Pak Ahmad, itu ada berapa jemaat Pak di situ Pak? Waktu baru sampai di Lampung di sini Pak, yang hadir pada saat itu paling 5 orang Pak. 5-6 orang. Ya, kenapa? Karena ya namanya dalam jemaat itu di sini ya dia tidak senang dia pergi, ada masalah sedikit pergi. Jadi itu menunjukkan ketidakdewasaan jemaat. Saya ingat waktu dulu pertama kali saya mulai kunjungan ke Rejo Mulyo, saya melihat waktu itu pelayanan holistiknya mengenai pembibitan lele dan kalau nggak salah ada pelatihan mengenai penanaman ya Pak Pendeta Rahmat ya. Dan waktu itu saya sangat kaget dan kagum melihat begitu banyak antusias daripada warga-warga sekitar untuk berkumpul, untuk mendengarkan satu sama lain Pak mengenai pembibitan lele, di mana Pak Pendeta Rahmat itu mengajak warga-warga untuk datang dari pelayanan holistik ini. Pak Pendeta menjadi terang. Sebelum sampai ke COVID Pak, saya mau tanya itu bagaimana Pak ide yang bisa muncul untuk mengajak dorongan yang bisa mengajak si warga-warga ini untuk ikut Pak pelayanan holistik itu Pak. Nah, dalam menerapkan model pelayanan holistik itu di Rejo Mulyo ini, maka kita melakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Jadi pendekatannya dulu apa? Pada saat itu dulu saya memulainya membuat budidaya lele. Saya berikan percontohan. Nah, jadi ketika saya berikan percontohan, sebenarnya saya 4 kali gagal. Jadi dari sisi ekonomi udah rugi total. Tetapi bagi saya, biar saya rugi, tetapi ada sesuatu yang saya bisa lakukan. Jika saya bisa menjangkau orang. Ya. Dan ketika bertahan pada sesi yang kelima, periode yang kelima, berhasil. Artinya apa? Bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan. Tidak ada kita kerja langsung jadi. Kalau orang kerja langsung jadi itu orang sudah pada kaya semua. Udah ini. Nah ketika masyarakat melihat saya berhasil dalam budidaya lele, orang itu datang. Sambil sebelumnya juga kita kunjungan ke mereka,
Ya kita silaturahmi biasa saja, ngobrol-ngobrol dari mana saya memperkenalkan diri, saya sebagai pendeta memperkenalkan diri kepada mereka. Dan ketika mereka melihat aktivitas saya dan mereka melihat berhasil, maka mereka datang. Dan akhirnya dari situ saya mendorong mereka, ayo kita membuat kelompok tani. Ya, kita membuat kelompok tani dan mereka sepakat. Kenapa? Mereka melihat, oh ini berhasil. Tapi mereka tidak melihat kegagalan beberapa kali sebelumnya. Ya, tetapi akhirnya kami membentuk kelompok tani pada saat itu, ya, kelompok mega tani. Awalnya berapa kolam tuh Pak? Ya, Awalnya berapa kolam, sekarang jadi berapa? itu awalnya kolamnya itu dari sana aja, dari terpal itu ada 4 kolam. Ya, 4 kolam. Nah, karena kita melihat bahwa kita berkembangnya di waktu itu dengan 4 kolam, akhirnya kita bikin 8 kolam setelah itu, kelompok milik kelompok dengan permanen. Ya, kita dengan ini apa sih namanya itu, membuat kelompok. Ya, dengan kelompok itu kita bareng-bareng untuk memodalin kolam itu. Ya, jadi dalam pelayanan holistik secara khusus itu tidak membutuhkan modal yang besar, ya, sesungguhnya. Ya. Jadi dalam pelayanan itu bukan jadi alasan kita tidak bisa menjangkau orang. Ya. Tetapi apa potensi yang ada di dalam pribadi kita, apa yang kita tahu, dan kita juga harus kembangkan hal itu, maka orang akan bisa kita layani. Orang bisa akan datang kepada kita. Ya. Namun kelompok itu sekarang sudah pada berhenti. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi ini, ya dengan hanya 8 kolam, ya paling sih kalau melihat panen ikan lele itu 3 bulan. Kalau dibagi per kelompok-kelompok, berapa sih penghasilannya? Jadi akhirnya mereka mengatakan, udah kami serahkan untuk Pak Rahmat aja dulu untuk mengelolanya kolam itu. Tetapi paling tidak sekarang bahwa mereka punya hubungan baik dengan kita. Ada juga sebagian mereka membuat di rumah mereka masing-masing. Jadi saya melihat juga Pak Pendeta ini berkunjung juga dari pengalaman yang ada. Saya melihat juga ini sepertinya orang-orang masyarakat sosial sekitar itu semacam melihat Pak Pendeta Rahmat itu menjadi kayak semacam pelopor. Satu yang waktu itu mengenai tambang-tambang ilegal di sana, di mana Pak Pendeta juga menjadi pelopor untuk menghentikan, terus di situ penggiat-penggiat masyarakat yang mempunyai masalah-masalah hukum dan kawan-kawan. Itu gimana Pak ya bisa ceritanya sampai di situ ya Pak ya? Iya, baik Pak. Nah ini ceritanya waktu itu kami sedang udah membuat kelompok dan masyarakat ini di sekeliling ini mereka ngadu, bagaimana Pak tambang ini di sini, ini ditambang terus, ini pemukiman. Nah saya katakan, ayo bersama-sama. Ya, ini dari sisi ini ya apa namanya itu ya dari sisi lingkungan. Ayo Pak, kami takut ada ini ada yang membackup mereka ini ada dari penegak hukum. Ya, saya mengatakan tidak perlu takut. Kita bareng-bareng. Ya. Dan akhirnya, nah saya lihat ini satu peluang. Ya, ini satu peluang. Nah akhirnya kita mendampingi untuk melaporkan ke polisi pada saat itu di Polsek, sampai Polsek juga nggak mau menerima pada saat itu. Dan akhirnya 1 jam baru diterima, mereka telepon-telepon antara ya mereka, dan akhirnya diterima laporan itu. Dan akhirnya di garis polisi itu lokasi yang disedot itu, dan itu kejadiannya itu pada jam 3 sore, jam 5 sore saya diserang. Datang preman-preman kurang lebih ada 20 orang.
mereka menyerang saya. Ya, saya mengatakan bahwa ya kalau memang saya salah silakan laporkan. Ya. Dan kedua, kalau memang apa yang Bapak kerjakan itu benar, ya silakan saja lawan ya polisi-polisi yang memang melarang, yang memberikan polis land. Dan pada saat itu mereka mengancam, Bapak ini pendeta. Saya katakan, kalau memang saya pendeta, apakah hak saya sebagai warga negara, apakah hilang? Saya berbicara ini bukan atas nama pendeta, tetapi saya berbicara ini untuk ikut bersama-sama masyarakat karena saya warga negara Indonesia. Jadi, Pak Pendeta, menarik nih. Menarik ceritanya, luar biasa menjadi terang. Jadi sebenarnya kalau boleh ada pertanyaan sedikit radikal nih Pak. Ada pertanyaan radikal nih, kalau boleh. Jadi sebenarnya Pak Pendeta Rahmat itu penggiat sosial atau pendeta? Atau keduanya, apakah ada hubungan korelasinya seperti itu Pak dengan pelayanan Bapak? Ada hubungannya Pak. Ya, karena saya mengatakan kepada masyarakat di sini, secara rohani saya pendetanya orang Kristen, tetapi secara sosial saya pendeta untuk semua. Nah, itu intinya di situ. Makanya ketika ada segelintir orang mengatakan, oh ini apa Pak Rahmat, ya saya katakan, ya lihat apa yang saya kerjakan. Ya ketika saya disuap aja kemarin baru-baru ini 10 juta aja dikasih duit, itu duit Pak 10 juta. Siapa yang nggak mau uang? Dan saya langsung transfer sore itu Pak. Langsung saya kembalikan. Nah ini, nah di sini kita harus ada ketegasan. Ketika orang melihat ketegasan kita, orang akan segan dengan kita. Bukan takut karena kita punya harta, tetapi karena ketegasan dan kejujuran. Pendeta, saya coba menguraikan memberikan gambaran dulu nih ke sahabat Gapura. Sekiranya mengenai kondisinya Pendeta Rahmat. Jadi seolah-olah jangan sampai beranggapan Pendeta Rahmat menolak 10 juta karena Pendeta Rahmat ada 100 juta, kan gitu kan? 150 miliar. Oh, Pak Pendeta Rahmat punya 50 miliar ya Pak Pendeta? 50 miliar. Maksud saya perlu diberikan gambaran Pak mengenai kehidupan Pendeta Rahmat nih secara ya khususnya mengenai dukungan jemaat karena kan memang Pendeta Rahmat kan sebagai gembala sidang yang memang dipenuhi dukungan dari gereja induk kan gitu Pak. Jadi sebetulnya apakah dari dukungan gereja induk ataupun dari jemaat itu cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan gembala dan pelayanannya? Kalau dikatakan sih Pak, kalau hanya melihat nominal itu sih Pak, mungkin dikatakan tidak cukup. Tetapi Tuhan itu Tuhan cukupkan. Dalam segala sesuatu diberi 1000 juga, ya harus cukup. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita harus belajar di situ. Ya. Karena kebutuhan manusia itu Pak tidak pernah cukup. Ya. Kebutuhan, keinginan manusia itu tidak pernah cukup. Tidak mengatakan cukup. Ya. Tetapi ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka itu pasti cukup. Pak Pendeta, Iya. Kasih gambaran Pak, mungkin ada sahabat Gapura. Bedanya berkat sama yang tadi Bapak bilang tuh kan nolak 10 juta tuh. Mungkin ada, bukan di kejadian ini ya Pak, mungkin kejadian lain gitu. Ada misalnya jemaat yang berdoa gitu kan, minta uang atau kebutuhannya. Tiba-tiba ada yang ngasih tuh, tapi ternyata ilegal. Nah itu cara membedakannya gimana tuh Pak? Cara berkat sama sokokan. Kalau berkat Pak, kalau umpamanya ini ya, artinya kan di dalam apa sih namanya ini sokokan ini
apa sih namanya, kita harus lihat dulu Pak. Tujuannya dia memberi uang itu supaya kita menutupi dosanya atau apa? Nah, kalau kita umpamanya bekerja, kita melakukan segala sesuatu umpamanya karena kayak Pak Askin sebagai lawyer, dia itu bukan karena dia umpamanya ada pelaku ini, dia itu bukan soalnya dia membela pelakunya, tetapi hak pelakunya. Kalau dia dapat honor dari situ itu wajar karena itu profesinya dia. Ya. Kecuali kalau dia umpamanya pejabat dinas, oh ini naikkan saya di sini, ini dikasih uang terima kasih. Nah itu salah. Itu salah. Itu Berarti keliru. pas ya Pak ya, dengan profesi ya Pak, Iya atau Pak. apa yang kita kerjakan ya Pak ya. Iya Pak. Ya salah satu contohnya pegawai pos. Dia tidak tahu kalau yang di dalam paket itu bom yang membunuh orang. Dia bawa. Pertanyaan, kan ada ongkosnya. Pertanyaan, apakah haram enggak itunya? Ongkosnya itu. Karena dia nggak tahu. Setuju. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita ya Pak ya. Setiap kita menerima berkat, tanya lagi, apa tujuan dari berkat ini? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang akan dilakukan? Makanya ada pemikiran Pak, harus sering-sering baca firman Tuhan. Ini saya kasih contoh, ya. Ini saya kasih contoh. Saya ada pendampingan kemarin itu pelecehan terhadap pencabulan terhadap anak di bawah 2 tahun. Nah pada saat itu tidak ada saksi, hanya berdasarkan kesaksian anak ini. Waktu itu kita laporkan ke Polsek, Polsek nggak bisa. Saya bilang ini kesaksian anak ini Pak, valid itu Pak, karena anak itu tidak bisa berbohong. Ya. Dan akhirnya dia telepon itu kasat ininya, kasat reskrimnya di Polres, dia bilang benar itu bisa diterima, sah itu. Dan akhirnya kita laporkan, dan akhirnya ditangkap orangnya, dan keluarga dari si korban itu, keluarga dari apa sih namanya itu, pelaku ini datang kepada saya, bagaimana caranya ini Pak? Oh saya katakan, ya silakan aja kalau mau mereka berdamai, keluarga korban silakan. Dan akhirnya pada saat itu nggak mau keluarga korban. Saya katakan kepada dia, ya, saya nggak bisa, ini undang-undang perlindungan anak sudah jelas. Tapi kalau memang mau ini, silakan cari pengacara. Saya tunjuk pengacara kepada mereka. Dan dia mengatakan, oke Pak, kalau begitu terima kasih atas ininya saya. Mereka memberikan ini, tapi bukan saya menyokong Bapak ini ya. Ini sebagai ucapan terima kasih, mendorong saya untuk mencarikan pengacara. Dan mereka memberikan uang kepada saya 500.000. Saya terima Pak. Dan tetap itu undang-undang perlindungan diterapkan. Ancaman hukuman 12 tahun diputuskan. Dan saya sudah mengatakan kepada mereka, silakan cari pengacara lain. Terima kasih Pak. Ya artinya kan bukan untuk mengurangi ini ya toh. Bukan untuk mengurangi hukumannya. Ini saya berterima kasih kepada Bapak. Bapak sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Toh juga saya mengatakan, ya alangkah baiknya sih saya katakan kepada kalian, jangan mencari pengacara, ya udah biar dijalankan. Dan ternyata benar, baru mereka menyesal. Karena mereka udah habis katanya sampai 40 juta katanya, tapi hukumannya tetap 12 tahun penjara. Karena ancamannya 15 tahun, undang-undang perlindungan anak. Nah ini salah satunya Pak. Kita harus jujur kepada dia. Tapi dia ini karena kita Pak, ini kita bukan jangan dilihat ini, kita supaya nambah saudara, ya enggak apa-apa. Tapi jangan ini loh ya, jangan berkata, oh ini supaya ringan, enggak Pak. Karena kami juga secara ini kalau umpamanya kami datang ke pengacara, pasti kami juga kena cas konsultasi. Ya sudah. Pertanyaan saya tanya Pak Askin, apakah salah itu Pak Askin? Waduh, memang luar biasa Pak. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Ya, kalau saya mengenai materi kasus itu agak sedikit, ya karena harus melihat lebih detail ya Pak. Tetapi
Tetapi yang saya suka dari Pendeta Rahmat ini begitu luar biasa antusiasnya menjadi satu pendeta, kedua aktivis sosial, ketiga juga menjadi aktif di dalam kegiatan di lingkungan juga. Jadi luar biasa Pendeta Rahmat. Ya, Dengan Pak uang, Untung tentu ya, Pak uang ya. itu ditambahkan kekas gereja. Oh. Karena bukan ini untuk mendukung pelayanan kita. Yang sekarang kita bisa menggadaikan sawah sekarang. Punya sawah. Oh, sekarang menggadaikan, ya artinya kita gadai sawah orang. Oh, tanam apa Pak di sawah di? Maksud saya sekarang menghasilkan padi, sudah panen padi Pak? Ada sawah? Udah panen kemarin Pak sekali. Wah luar biasa. Dengar-dengar sakit ya Pak ya, sakit karena kemarin habis panen ya Pak ya? Bukan Pak, matun apa namanya itu, menyiangi rumput di sawah. Habis menyiangi rumput, ya. Tapi cara membagi waktunya gimana tuh Pak Rahmat? Antara waktu Bapak pelayanan nih, melayani jemaat, sama Bapak menolong kasus-kasus jemaat. Nah itu kan pasti ada perbedaannya Pak ya? Ini saya lebih mengutamakan pelayanan jemaat Pak. Itu lebih utama. Jadi kalau umpamanya menolong orang, saya ini apa sih namanya itu, kasih jadwal ke mereka. Kalau umpamanya seperti hari Senin, ya ini kalau umpamanya kalau mau hari Senin, kalau mau ya kalau jadwal saya kosong disitulah saya mau. Tapi kalau nggak mau ya silakan ke orang lain. Ada sobat-sobat Japura juga yang ingin jadi pendeta gitu, ingin pelayanan di daerah. Nah, kira-kira yang perlu mereka persiapkan apa sih Pak? Supaya nggak kaget gitu kan, dia pengen pelayanan tapi pas udah di lapangan kaget gitu. Apa yang perlu mereka persiapkan ya Pak sebelum terjun ke lapangan dan sebelum memilih profesi sebagai pendeta? Yang pertama dulu Pak, bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus secara pribadi. Karena banyak orang yang masuk teologi belum menerima Yesus secara pribadi Pak. Terus yang kedua, kerendahan hati. Terus yang ketiga, tujuan hidup bukan bagaimana tujuan hidup supaya punya uang, punya menjadi pendeta besar. Tetapi tujuan hidup bagaimana hidup saya memuliakan Tuhan. Pelayanan seseorang bukan diukur dari gerejanya besar, jemaatnya banyak, pelayanan di kota tidak. Tetapi hatinya untuk melayani itu adanya. Betul. Ya. Terus yang keempat, ya, harus mempersiapkan diri dalam segala skill. Mungkin dia tidak ahli di dalam hukum, tapi paling tidak dia belajar tentang hukum. Ya, mungkin dia nggak bisa menolong orang lain, tetapi paling tidak ketika ada jemaat bermasalah dengan hukum, paling tidak dia bisa memberikan pandangan, dia bisa memberikan saran. Terus kalau mau paling tidak umumnya dia belajar, walaupun dia tidak tahu tentang kesehatan, tetapi dia harus belajar tentang kesehatan. Kenapa? Mungkin dia karena itu cara untuk jembatan untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang yang tidak beriman di luar kita, di luar orang Kristen. Ya. Terus yang berikutnya mungkin dia tidak tahu tentang ekonomi, tetapi harus belajar tentang ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat, karena jemaat itu dia berkecimpung tentang ekonomi. Mungkin dia tidak tahu tentang pendidikan, tetapi jemaat yang dia layani tetap ada masalah dengan pendidikan. Artinya harus mempersiapkan diri tentang hal ini. Kita jangan alergi dengan hal-hal yang menurut orang, oh ini sekuler, ini dan itu. Jangan dikotomikan. Dunia ini milik Tuhan, jadi harus disatukan, ya, yang rohani dengan yang dunia ini. Jadi jangan dibeda-bedakan. Ya. Tetapi kembali lagi tadi, motivasi di dalam melayani itu apa? Melayani Tuhankah atau melayani perut? Makanya ketika kita dalam hal ini di dalam pandemi ini, ya
kita harus kreatif. Ya mungkin kalau di gereja waktu kemarin itu seperti kemarin pelayanan waktu ditutup tidak boleh ibadah ya di tempat kita itu dari bulan Maret, April, Mei. Cuma kan tidak punya handphone. Kalau umpamanya online, apa yang harus saya lakukan? Berarti saya ketik khotbah, saya bikin acaranya dan mereka ibadah berkeluarga masing-masing mereka membacakan khotbah. Dan itu yang saya lakukan. Kita harus kreatif. Oh ini jemaat tidak punya handphone, apakah kita berpangku tangan? Sudahlah kau udah seperti itu. Tidak. Ketika dilarang ibadah untuk mencegah, bukan dilarang, tetapi untuk melokalisir Rantai. 19 ini. Nah, itu kita harus kreatif. Ya. Terus harus siap menghadapi tantangan, jangan pernah takut. Ya. Satu hal ketika kita diancam di dalam hal ini, yakinlah bahwa kita utusan Tuhan. Jangan pernah takut. Bahwa Yesus mengatakan jangan pernah takut menghadapi orang-orang dunia ini. Karena Tuhan yang akan berbicara. Tuhan yang akan menolong kita. Maka Yesus mengatakan jangan takut kepada mereka. Itu kuncinya di situ. Sip. Mantap nih. Sekali Bro Asken nih. Seri kita di episode kali ini. Hati yang melayani. Gimana Bro Asken, ada tambahan? Ya mungkin dari saya cukup Pak, tapi kita mau dengar nih sebetulnya dari Pendeta Rahmat nih sendiri. Kira-kira ada nggak pesan Pendeta Rahmat untuk Gapura Pak, khususnya di masa-masa yang penuh tantangan ini Pak? Ya. Jadi pesan saya secara pribadi kepada sahabat Gapura bahwa pandemi corona boleh terus ya menghantui, mengancam jiwa kita, tetapi kita jangan pernah kita berhenti untuk melayani Tuhan, jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Kita melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa menghalau pandemi corona ini. Tetapi kita percaya bahwa di balik pandemi corona ini Tuhan punya rencana. Ya. Dengan pandemi corona ini ya semuanya kekurangan. Ya. Jadi pasti berdampak semua, baik di kota maupun di desa. Ya. Hanya saja keuntungan kalau di desa itu ya mungkin kalau sayur mayur masih harganya murah. Tetapi kalau dari sisi lain ya sama, mencuri semua. Tetapi mari kita berpikir positif. Ketika kita berpikir positif itu besok selalu ada harapan. Besok selalu ada harapan. Tuhan akan selalu melindungi. Maka kita akan punya semangat melayani, semangat hidup, dan juga dalam hidup kita jangan karena kita menghadapi kesulitan langsung kita down, jangan down, karena di balik kesulitan itu Tuhan izinkan kepada kita supaya kita selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Pak Rahmat, bintang-bintang yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Jadi pesan untuk Sobat Gapura, jika memang rindu pelayanan atau ingin sekali melayani, jangan lupa dipersiapkan tuh tadi tuh senjata-senjatanya tuh. Apalagi kalau ke daerah ya kan, kita harus tahu ekonomi daerah tersebut, mata pencariannya apa yang kita bisa gali. Karena masalah kan masalahnya nggak hanya dari rohani aja Pak ya, dari Betul, Pak. Lingkungannya juga, bagaimana lingkungan sosialnya, kesehatan, ekonomi, segala macamnya. Jadi kita harus pelajari dulu tuh sebelum terjun langsung ke daerah. Nah itu dia. Ya, rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani ya. Mantap. Dan itu dia bincang-bincang kita dengan Pak Rahmat dari Rejo Mulyo Lampung. Salam Pak dari Pak Oki dan Jemaat Jatinegara buat Pak Rahmat dan jemaat di sana. Tetap semangat, terus bersekutu dan terus melayani dan tetap kuat buat Pak Rahmat dan keluarga. Nah
Amin. Salam. Jadi dari kami dari Rejo Mulyo, kami mengucapkan salam juga buat sahabat Gapura, dan kiranya sahabat Gapura tetap mendoakan kami, dan kami juga tetap mendoakan sahabat Gapura tetap kuat di masa-masa yang susah. Justru di dalam masa-masa susah ini, di situ kita akan merasakan dan melihat kuasa Tuhan. Amin. 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 Oke, Pak Rahmat, thank you. Pak Askin, terima kasih banyak buat waktunya juga. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.